beberapa tahapan dari pengobatan gangguan kecemasan ini seringkali ditanyakan di saat awal ketemu pasien ya. Jadi biasanya beberapa pasien menanyakan, saya itu kalau misalnya berobat saat ini, itu berapa lama kira-kira saya akan sembuh gitu ya. Dan sepertinya ini bukan pertanyaan yang jarang, tetapi memang seringkali ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Nah, problemnya adalah kita tidak bisa membuat satu kesamaan semuanya. Jadi kalau dari sisi psikiater yang seperti saya ini ya, kita sudah sering nih melihat pasien. Saya udah lebih dari 18 tahun berpraktek, kemudian beberapa tahun terakhir ya, saya fokus di bidang gangguan kecemasan dan psikosomatik lebih dari 10 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan itu latar belakangnya berbeda. Dan ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman, kita berbicara tentang aspek yang bisa membuat kita lebih gampang sembuh daripada yang tidak. Yang pertama adalah adanya pemicu yang jelas. Nah, khususnya pada pasien-pasien yang biasanya perempuan, itu problem cemasnya tersebut terkadang bisa berbeda dari latar belakang orang tersebut. Bagaimana punya kondisi seperti itu. Seperti tadi katakan gitu, kalau misalnya seorang perempuan dia punya pemicu yang jelas, yang mana kondisinya itu berkaitan dengan sesuatu faktor yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, harapan kita kan kehidupan sehari-harinya menjadi jauh lebih baik, si pasiennya jadi lebih adaptif. Kalau dia sebelumnya tidak ada problem kejiwaan yang jelas, masalah emosional, tinggal di dalam lingkungan yang cukup suportif ya, maka apa yang dialaminya sebagai pemicu tadi itu bisa hilang, bisa membaik seperti kayak stabil kembali gitu. Dan menurut saya itu salah satu yang paling utama yang bisa membantu pasien mengenali kondisinya. Di lain pihak, ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengetahui sebenarnya apa sih masalahnya, karena dia merasakan kondisi cemas dia ini sudah terjadi sejak masih kecil ya, bahkan dari sejak usia-usia muda dia tuh memang orangnya tipikalnya ketakutan. Kalau disuruh maju juga ke depan ada rasa was-was, ada kekhawatiran yang tidak nyaman gitu, ada rasa enggan yang dirasakan oleh dia gitu. Dan seringkali memang moody gitu ya, orangnya mut-mutan begitu. Nah, ini yang mungkin perlu perhatikan ya sama teman-teman, karena pada dasarnya situasi ini menjadi sangat penting buat kita olah dan pikirkan bersama gitu. Nah, problem yang lainnya adalah bagaimana adjustment dari lingkungan juga terhadap situasi orang tersebut. Tidak heran banyak orang mengatakan kalau dia punya support system yang bagus, maka akan lebih baik pastinya dalam keadaan itu. Nah, itu kadang-kadang kita bisa refleksikan pada saat kita konsultasi ya. Si dokter bisa ngelihat nih, ini kayaknya emang pasien ini lumayan nih. Suaminya, istrinya itu cukup suportif, lingkungannya juga dia cukup membantu dia untuk lebih baik. Dan dianya juga punya kemampuan untuk adaptasi dengan segera dengan sumber-sumber cemasnya. Jadi ya makin lama kelihatannya gampang untuk membaik. Ya, daripada yang misalnya tidak punya support system, ya harus menghadapi situasi yang malah kurang bagus ya. Suaminya misalnya harus tinggal di luar kota, dia di rumah bersama anak-anaknya, ngurus sendiri semuanya. Jadi sulit gitu. Dan ini menjadi problem. Ya, induk memang ibu dalam hal ini, perempuan memang akan jadi jauh lebih mudah untuk mengurusi anak-anaknya ini karena dia sebagai induk ya. Tapi kalau bapaknya breadwinner-nya juga nggak membantu, maka si ibu juga kadang-kadang kecapean ya, kelelahan. Dan kelelahan inilah yang menjadi problem utama yang bisa membuat si pasien itu bolak-balik, terutama perempuan. Makanya kalau kita lihat dalam praktek sehari-hari, pasien perempuan itu jauh lebih banyak sebenarnya yang mengalami gangguan cemas daripada laki-laki. Kenapa? Ya karena begitu. Problem utamanya sebenarnya prosesnya di otaknya itu terlalu banyak yang dia pikirin gitu. Itu yang menjadikan masalah. Jadi buat teman-teman ini sekedar mengingatkan kembali, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dipikirkan teman-teman terkait dengan kapan saya sembuh, kapan saya bisa kembali lagi seperti
dulu tanpa obat, apakah saya makan obat seumur hidup, semuanya tergantung dari kondisi teman-teman sendiri, latar belakang teman-teman, cara teman-teman beradaptasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa.